Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat saya muliakan sahibul bait, Bapak Camat Kecamatan Babelan yang terhormat Bapak Haji Khairuddin Muntaha SEMM KP. Mudah-mudahan kita doakan sehat panjang umur beserta ibu hadir ya. Kita doakan juga mudah-mudahan sehat panjang umur, terus diberikan kemampuan dan kekuatan di dalam memimpin Kecamatan Babelan menjadi jauh lebih baik. Amin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat, hari terakhir insyaallah kita berada di bulan Sya'ban, dan besok insyaallah kita akan masuk bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim, bulan kita, bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa yang tadi dibacakan oleh guru kita, Balighna ya Ramadan, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Pengen Bu ketemu Ramadan? Ada enggak jaminan kalau besok kita masih hidup? Enggak ada. Tidak ada yang menjamin kalau besok kita masih hidup apa enggak. Makanya di penghujung bulan Sya'ban ini, angkat kedua tangan kita, terus kita panjatkan doa, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan, biar kita betul-betul bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya berpanjang lebar, saya mau ngajak bapak ibu, mari kita awali dengan kita sama-sama bersolawat, karena ini hari Jumat. Sunnah hukumnya apa? Bersolawat. Siap Bu? Allahumma sholli sholatan salaman tamman Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju bihir raghaibu wa husnul. Semangat Bu. Stasal ghamamu biwa
wajhil karim alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli wa sallim. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama, hari Jumat sunnah untuk memperbanyak sholawat. Kata Nabi, aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumi jumu'atin. Perbanyaklah kamu bersolawat kepadaku setiap hari Jumat. Udah berapa kali bu sholawat dari pagi? Baru ini. Sekarang udah tahu nih ya dalilnya. Perbanyaklah kamu bersolawat kepadaku setiap hari Jumat. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi untuk bersolawat? Karena kata Rasulullah, fa inna salata alayya tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Karena salawat-salawat yang kita baca, yang kita ucapkan pada setiap hari Jumat, itu dilaporkan ke hadapan Rasulullah. Jadi Nabi tahu siapa umatnya kalau hari Jumat dia apa? Bersolawat. Pengen bu dikenali Nabi? Pengen. Pengen dapat syafaatnya Nabi? Pengen. Bagi kita Bapak Ibu sekalian, negara kita jauh dengan Madinah Al-Munawwarah. Kita kepengen umat Nabi Muhammad dikenali sama Nabi pada hari kiamat kelak. Orang-orang yang bisa berziarah ke makam Nabi, maka Nabi nanti pasti kenal dengan orang itu. Udah berziarah bu? Belum. Pengen bu? Pengen. Tapi punya duit? Kagak. Ya udah. Ya. Jadi kata Rasulullah apa bu? Siapa orang yang berziarah mendatangi kuburanku, sama dengan dia berziarah mendatangiku waktu aku masih hidup. Jadi Rasulullah tahu siapa umat-umatnya yang datang menziarahi kuburannya, sama dengan dia menziarahi ketika Nabi masih hidup. Makanya tugas kita Bapak Ibu sekalian, angkat tangan berdoa, ya Allah pertemukan kami bisa berziarah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang kesempatannya kecil, bagi kita yang jauh dengan kota Makkah dan Madinah, biar bisa dikenali Nabi, bersolawatlah setiap hari, minimal setiap hari Jumat. Ya, sekarang Bapak Ibu udah tahu nih hukumnya. Makan tar pulang sampai sore. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak-banyak. Minimal sehari 100. Bahkan kata Rasulullah bukan hanya itu. Kata Nabi, siapa orang yang bersolawat kepadaku setiap hari Jumat, maka dia akan didudukkan, ya, didekatkan dengan Rasulullah paling dekat nanti di surga, di yaumil qiyamah. Jadi kalau Pak Camat duduknya berdempetan ya dengan bapak-bapak yang lain, tapi bagaimana kita nanti di yaumil qiyamah, biar manzilah kita, kedudukan kita dekat dengan Rasulullah? Kuncinya adalah banyak-banyak bersolawat pada hari Jumat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi amalan kita.
Apalagi tadi tuh Bu, yang kita baca sholawatnya namanya sholawat nariyah. Saya dapat ijazah mengamalkan sholawat nariyah dari Kiai Haji Dr. Alfian. Beliau ini punya tesisnya di Maroko, judulnya Keutamaan Sholawat Nariyah. Salah satunya adalah baca sholawat nariyah ini setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Berapa kali Bu? 11 kali. Setiap habis 5 waktu sholat 5 waktu 11 kali. Agar apa? Agar kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi, agar kita kesulitan, kesusahan, apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita bisa Allah berikan kemudahan. Maka coba Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak bersolawat, ini justru akan memudahkan segala kesulitan-kesulitan kita. Coba Bu, sekali lagi. Allahumma sholli kamilatau taman nilladhi tanhalu bihil uqadu. Ayo Bu, semangat. Wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi kulli ma. Itu yang pertama Ibu sekalian. Jadi hari Jumat sunnah memperbanyak apa? Sholawat. Bapak Ibu sekalian, sholawat yang kedua, saya mau tanya, sholawat perintah Nabi apa perintah Allah? Sholawat perintah Nabi apa perintah Allah? Perintah Allah. Ibu tahu ayat berapa dan surah apa kita diperintahkan Allah bersolawat? Hah? Yang bisa hadiahnya umroh. Tahu Bu? Kita diperintahkan Allah untuk bersolawat. Surah apa dan ayat berapa? Saya yakin Ibu sekalian hafal ayat itu. Hafal nggak Bu? Hafal. Cuma belum tahu surahnya sama ayatnya. Innallaha wa malaikatahu. Terus sallu alaihi wasallimu taslima. Surah apa ayat berapa? Surah Al-Ahzab ayat 56. Ya, ini taunya kulhu makul ya sih Bu ya. Surah Al-Ahzab ayat 56, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban disebut Nabi adalah syahrus sholawat. Bulan Sya'ban bulannya kita memperbanyak sholawat. Pas hari ini, hari disunahkannya sholawat, hari terakhir kita berada di bulan Sya'ban. Besok udah masuk bulan Ramadan. Maka hari ini Bu, kalau kata orang Babelan digepek ya, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Karena perintah sholawat ini pada
di bulan Sya'ban ini. Makanya Sya'ban disebut syahrus sholawat. Coba Bapak Ibu saya tanya, kita diperintah Allah sholat, Allah sholat nggak? Oh, kita diperintah sholat sama Allah apa bukan? Tapi Allah sholat nggak? Ragu-ragu jawabnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakan sholat, bayar zakat, itu perintah dari Allah dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, Allah sholat nggak? Allah bayar zakat enggak? Allah nyuruh kita puasa Ramadan besok, kutiba alaikumusiyam. Allah puasa enggak? Allah nyuruh puasa, Allah enggak puasa. Allah nyuruh salat, Allah juga enggak salat. Allah nyuruh bayar zakat, Allah juga enggak bayar zakat. Tapi beda dengan sholawat. Allah nyuruh kita bersalawat, tapi Allah lebih dulu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusallu, mereka bersalawat. Baru perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah. Jadi pekerjaan baca salawat, pekerjaannya malaikat, pekerjaannya umat Nabi Muhammad, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala juga melakukan apa? Salawat. Gampang gak bu? Gampang gak bu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini perintah Allah dan juga perintah Rasulullah, terutama pada hari ini terakhir kita berada di bulan Sya'ban. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, besok kita sudah memasuki bulan Ramadan. Apa yang harus kita siapkan sehingga Ramadan tahun ini lebih baik? Karena Ramadan tahun lalu kita dilarang berkerumunan, kita dilarang sholat berjamaah, dianjurkan sholat di rumah saja, kita dilarang datang ke masjid, dan banyak aktivitas Ramadan yang tahun lalu dilarang karena datangnya siapa? Si corona. Tapi alhamdulillah Ramadan tahun ini bebas, ya bu, alhamdulillah. Supaya Ramadan tahun ini maksimal yang kita lakukan, yang pertama, Ramadan syahrus siyam, bulan Ramadan bulan puasa. Satu-satunya puasa wajib yang diwajibkan Allah kepada kita orang beriman hanya Ramadan. Dan tidak ada jaminan Ramadan tahun akan datang kita ketemu atau tidak. Makanya selagi ketemu, target kita sempurna puasa Ramadan, nggak ada yang kita tinggalkan. Jangan-jangan utang Ramadan tahun kemarin masih ada bu? Ada bu? Ada? Mana orangnya? Kebangetan bu ya. Lo tinggal atur lagi nembir, ya bu ya. Jadi Ramadan tahun ini target kita sempurna puasa Ramadan. Kalau ada orang sengaja meninggalkan satu hari tidak berpuasa Ramadan, terus dia mau niat begini, ya udah biarin nanti gue ganti dah 1 tahun. 1 hari nggak puasa, dia niat mau ganti berapa? 1 tahun. Nggak akan pernah sama, nggak akan pernah sama. Nilai 1 hari Ramadan tidak akan pernah sama dengan puasa di luar bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu sekalian, targetnya jangan sampai ada yang bolong. Ibu-ibu mah udah pasti bolong. Kalau nggak bolong bapaknya kagak nyari ya. Ya bu ya. Bener nggak pak? Tetapi para bapak dan ibu sekalian, orang pengen banget ibadah ke Mekah. Pengen nggak? Pengen. Berapa pahala orang yang beribadah di Mekah Allah kasih pahalanya?
100.000 kali lipat. Orang beribadah di Madinah 1000 kali lipat. Pertanyaannya lah, kita yang kagak pernah ke Mekah, jauh sama Mekah, kapan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat seperti orang yang datang ke kota Mekah dan Madinah? Keadilan Allah datang. Allah siapkan bulan Ramadan. Ramadan bulannya pahala. Satu yang sunnah kita kerjakan, nilainya sebanding dengan satu yang fardu. Satu yang fardu kita kerjakan di bulan Ramadan, nilainya sama dengan 70 yang fardu di bulan lain. Nah, ini kelebihan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau pengen mencari pahala yang banyak, maka jangan sampai disia-siakan bulan Ramadan. Sama seperti Bapak Ibu datang ke kota Mekah. Orang kan kalau ke Mekah ibadahnya nggak ada yang sia-siakan. Jam 2 udah bangun. Kalau saya tanya, "Mak, ngapa rajin banget? Jam 2 udah bangun mau ke masjid." Mumpung lagi di sini katanya guru, begitu ya. Apa ibu-ibu mensnya aja, headnya apa diapain? Ditahan. Iya. Bawa pel. Namanya apa, Bu? Premolut apa tuh ya? Lah, orang kita ditanya mulu, ya kan? Asal mau berangkat, Pak Ustadz, saya kan besok kalau pas di Mekah, pas jadwal saya head. Lah, terus kalau ibu head, ngapa lapor sama saya? Gitu ya. Boleh nggak saya minum pil penunda head? Ya kan, umroh sebentar, Bu ya. Kalau kata, boleh, boleh. Nyampe sono, dia keluar headnya. Paranin lagi, Pak Ustadz, masa saya di sini keluar headnya? Nah, terus kalau ibu head mengapa? Ya kan? Jadi kenapa ibu sekalian, ketika kita berangkat beribadah ke Mekah, sampai mati-matian kita berikan waktu, kita berikan tenaga, sampai yang natural pun head itu dia harus cegah, karena mumpung lagi ketemu dengan tanah haram. Harusnya Bapak Ibu sekalian, ketemu dengan Ramadan, semangat kita sama seperti semangat kita beribadah di tanah suci. Mumpung lagi ketemu Ramadan, begitu, Bu. Karena belum tentu Ramadan tahun akan datang kita bisa berjumpa lagi. Karena belum tentu kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Makanya puasa Ramadan targetnya khatam, full, tidak ada yang kita sampai bolong. Kita usahakan maksimal. Kemudian yang kedua, target yang kedua di bulan Ramadan ini ada satu sunnah Nabi, salat sunnah Nabi yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu salat sunat apa? Taraweh. Nggak akan pernah Bapak Ibu salat sunat taraweh di luar Ramadan. Taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Karena itu target kita yang kedua, khatam salat sunat taraweh kita. Dimana kata Nabi, man shoma wa qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang sempurna puasanya, sempurna salat malamnya, hanya iman kepada Allah, dosa-dosanya habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Bu, punya dosa nggak? Oh, banyaknya seapa? Segunung Uhud ya. Pengen dosa itu dihapus oleh Allah. Ramadan momen menghapus dosa. Makanya Ramadan namanya Ramadan. Artinya apa, Ibu sekalian? Membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa yang kita punya. Selama 1 tahun 11 bulan banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Datang Ramadan, dibakar dosa-dosa kita sebelum kita nauzubillah dibakar di akhirat kelak. Nauzubillah. Makanya kalau orang tahu, Pak, Ramadan itu membakar, menghapus dosa,
nggak akan pernah dia lewatkan sedikit pun. Itu sholat sunnat taraweh adalah sholat yang bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Target kedua, sunnat tarawehnya apa? Full. Mau dia berjamaah ke musola, mau dia jamaah ke masjid, mau dia jamaah di rumah, yang penting targetnya adalah sholat sunnat taraweh, jangan sampai bolong. Bu, coba saya tanya lagi. Ibu dari rumah ketinggalan sholat taraweh ke masjid, di masjid udah sholat taraweh, ibu lakukan sholat taraweh ngikut imam apa sholat isya dulu? Pulang. Nah, Bu, datang terlambat, nyampe di musola, di masjid, imam udah taraweh, ibu dari rumah belum sholat apa? Isya. Taraweh ngikut imam apa isya sendiri? Hah? Ada Bu orang, wah malu kalau sholat isya ya, taraweh kan 2 rakaat, isya berapa? 4. Ditakbir aja sholat taraweh, padahal belum sholat isya. Syarat sah sholat taraweh setelah dia lakukan sholat isya. Jadi walaupun ibu sholat tarawehnya sampai 20 rakaat, belum sholat isya, maka tarawehnya tidak sah. Syarat sah sholat taraweh setelah sholat isya. Ini hati-hati besok ya, karena malu ya, orang-orang 2 dia 4, pas banget yang datang ibu camat. Bu, mengapa sholatnya 4? Wah belum isya gitu ya. Isya dulu, nanti setelah itu baru lakukan sholat sunnah taraweh. Tuh kelebihannya. Target yang ketiga, ibu bapak sekalian, adalah hatam baca Quran kita. Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Pahala orang baca Quran, 1 huruf dicatat 10 kebaikan. Tetapi pahala membaca Al-Quran beda dengan pahala membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Ya, sekarang mah Quran enak ada di HP. Di mana ibu jalan, di mobil, di kendaraan, di kantor, ada waktu kosong, tinggal buka HP-nya. Maka target kita adalah bagaimana Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, dia akan kita hatamkan. Rasulullah sudah jaminkan, man qara'al Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan datang kepada si pembacanya sebagai apa? Pemberi syafaat di yaumil qiyamah. Jadi kalau pengen dibantu di yaumil qiyamah, salawatnya menjadi syafaat, Qurannya menjadi syafaat, puasanya disediakan dalam surga, ada namanya Babur Rayyan. Pintu Rayyan ini di dalam surga khusus dimasukin buat orang-orang yang berpuasa. Tuh, target yang keberapa tuh? 3. Target yang keempat, bulan Ramadan di dalamnya ada ita'uz zakah. Bulan di mana juga satu-satunya zakat yang hanya harus kita bayar di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Ya, jangan sampai bayar zakat fitrah orang udah selesai Idul Fitri, maka itu menjadi sedekah min sedekah. Dia menjadi sedekah biasa, bukan menjadi zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu Allah wajibkan kepada laki-laki, perempuan, budak, merdeka, kecil, tua, muda, anak-anak, dewasa. Maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagai apa? Sebagai tanda diterimanya nilai amal ibadah kita selama 1 bulan. Maka insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya. Target yang kelima, di bulan Ramadan ada 1 sunnah lagi yang hanya ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa Bu? Iktikaf. Ya. Ini hanya ada di terakhir bulan Ramadan. Di mana kata Rasulullah dalam hadis hasannya, man i'takafa asyran, barang siapa yang beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, pahalanya
kahajjataini wa umrataini. Dia mendapatkan pahala 2 kali haji, 2 kali umroh. Tuh, Bu. Walaupun kita jauh sama Mekah, walaupun kita jauh dengan makam Rasulullah, dan kita ingin meraih pahala haji dan ingin meraih pahala umroh, di 10 terakhir bulan Ramadan datanglah ke masjid, maka dia sudah mendapatkan 2 kali pahala haji dan 2 kali pahala umroh. Bu, pengen minta izin sama laki, Pak, boleh nggak saya itikaf? Kata laki, sono dah lu, enak lu, gua lebaran kagak mikirin lu, gitu Bu ya. Gak apa-apa Bu kalau diizinin itikaf, bismillah, karena ini sunnah Nabi yang hanya ada di bulan Ramadan. Nabi sejak disunahkan, diperintahkan Allah dalam Al-Quran suruh beritikaf di 10 terakhir, Nabi tidak pernah tidak itikaf sampai Nabi tutup mata. Ini satu sunnah Bu ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir yang harus kita kejar di bulan Ramadan ini, bagaimana kita selama 1 bulan Ramadan beribadah mendapatkan pahala sama dengan kita 83 tahun. Bu, umur Nabi Nuh berapa tahun? Hah? Nggak tahu? Ya, ini sejarahnya 0 kali ya. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad yang umurnya hanya 60 sampai 70 tahun? Kita pengen mendapatkan nilai pahala ibadah kita sama seperti pahala ibadahnya Nabi Nuh alaihissalam. Di bulan Ramadan Allah siapkan. Apa itu Bu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. 1 malam yang disebut Lailatul Qadar. Ketika kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka pahala ibadah lebih baik alfu syahri, 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini 83 tahun. Ternyata alhamdulillah ya, kalau usia kita sekarang 50 tahun, katakan 10 tahun dah, 10 kali kita ketemu dengan Lailatul Qadar, 83 kali 10 udah 830 tahun nilai amal ibadah kita. Kalau 10 kali, kalau 20 kali, udah 1600 tahun nilai amal ibadah kita, melebihi daripada ibadahnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka bagaimana ibu sekalian supaya Ramadan tahun ini kita dapat Lailatul Qadar? Kapan Bu Lailatul Qadar itu datang? Ada yang bilang di awal Ramadan, ada yang bilang nuzulul Quran, ada yang bilang di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, malam-malam ganjil. Allah tahu tuh, semakin berakhir Ramadan kita dikasih pahala semakin besar. Karena di terakhir Ramadan orang udah mulai apa? Lunglai. Puasa udah capek, taraweh juga udah lelah ya Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak udah sibuk pulang kampung, nyiapin hari raya Idul Fitri. Allah kasih bonus pahala yang besar di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kapan tepatnya Bapak Ibu sekalian Lailatul Qadar? Makanya saya sering bilang begini, kalau Bapak Ibu jaring ikan, nah jaring ikan Bu, jala, kalau jaringnya jarang-jarang gede-gede gitu ya, kira-kira ikan serut lolos apa masuk? Lolos. Ya, coba kalau tanggok mak Bu ya, tanggok kan jaringnya apa? Kecil-kecil rapet. Artinya apa Ibu sekalian? Kalau Ramadannya rapet, puasanya nggak ada yang bolong, salat malamnya nggak ada yang bolong, baca Qurannya nggak ada yang bolong, kasih infak takjilnya nggak ada yang bolong, semua kegiatan Ramadan rapet, maka insya Allah orang ini akan mendapatkan 1 malam Lailatul
Qadar. Cuma jarang-jarang ada yang rapat Bu ya. Ya Bu ya. Ada bolong semua. Bolongnya udah gede lagi Bu ya. Maka betik lolos. Gabus juga lolos. Adanya yang nyangkut apa? Yuyu. Kenal yuyu Bu? Gigit doang dia adanya. Jangan sampai Ramadan dapat apa? Yuyu. Ya Bu ya. Kalau perlu ibu sekalian, Ramadan ini benar-benar dapatnya ikan besar. Makanya tidak heran ibu sekalian, minal a'idin wal faizin wal makbulin. Orang-orang yang sempurna Ramadannya dia minal a'idin, orang-orang yang kembali. Wal faizin, orang-orang yang berhasil. Wal makbulin, orang-orang yang amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tuh ibu sekalian, mudah-mudahan ya pada hari ini insya Allah tugas kita tadi sudah banyak. Sholawat sampai sore, karena hari ini doang kita ketemu Jumat ya. Besok udah masuk Ramadan. Hari ini kita ketemu bulan Sya'ban, besok udah masuk Ramadan. Nah, sholawat dari sekarang sampai sore nggak apa-apa ya kan. Sholawat besok udah lain targetnya Bu ya kan. Mudah-mudahan para bapak dan ibu sekalian kita bisa termasuk orang-orang diberi kemudahan dalam menjalankan Ramadan, diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berlimpah, sehingga kita betul-betul minal a'idin wal faizin wal makbulin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih para bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Insyaallah buat bapak ibu kalau pengen dengar acara kali ini tinggal simak nanti di channel YouTube saya, Nur Anwar Amin. Di mana Bu? Nur Anwar Amin. Nah, jangan lupa diapain? Subscribe. Jangan lupa diapain? Di share, di like ya kan? Insya Allah mudah-mudahan. Oh, doa guru alamun. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita.